Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Puspitasari dari kelas manajemen 21F. Di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku biaya aktivitas. Secara sederhana, perilaku biaya mendiskusikan tentang bagaimana biaya berubah ketika aktivitas berubah. Sangat penting untuk perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Nah, perilaku biaya ini merupakan sebuah konsep yang menjelaskan bagaimana biaya itu bereaksi atas perubahan aktivitas atau output tertentu. Dengan kata lain, perilaku biaya itu memprediksi perubahan biaya akibat dari perubahan aktivitas atau output. Adapun manfaat mempelajari keberadaan konsep perilaku biaya, yang dimana perilaku biaya ini sangat membantu para manajer untuk membuat perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Konsep perilaku biaya ini tidak dapat dipisahkan dengan objek biaya, yaitu perilaku biaya tertentu yang menjadi fokus perhatian dan kepentingan manajer untuk mendapatkan informasi biaya yang ingin diketahui. Kemudian, langkah kedua setelah menentukan objek biaya adalah menentukan dan mengidentifikasi penggerak atau driver yang mendasari terjadinya suatu biaya atau outputnya, baik jumlah, ukuran keluaran, maupun jenis penggeraknya. Langkah ketiga terkait dengan perilaku biaya adalah menentukan rentang biaya dan output atau iuran yang relevan, yaitu penentuan besaran biaya yang berlaku dalam kegiatan operasi normal perusahaan. Perilaku biaya ini didasarkan pada asumsi linearitas, yaitu perubahan biaya sejalan dengan perubahan aktivitas output. Perencanaan menjadi lebih mudah karena pola perilaku biaya yang linear telah diidentifikasi. Perilaku biaya ini dikategorikan secara garis besar kepada 3 kelompok biaya, yaitu biaya tetap, biaya variabel, dan biaya campuran. Kalau menurut Mowen et al. 2015, biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah secara total karena perubahan output. Karakteristik biaya tetap adalah biaya yang tidak terpengaruh oleh tingkat perubahan aktivitas. Maka ketika aktivitas meningkat atau menurun dalam rentang relevan, total biaya tetap perusahaan akan tetap stabil. Namun secara per unit, produksi bervariasi tergantung banyak sedikitnya aktivitas output atau produk yang dihasilkan. Kemudian, menurut Garrison et al. 2014, biaya variabel adalah biaya yang berubah secara total dan proporsional mengikuti perubahan tingkat aktivitas. Oleh karena itu, apapun perubahan biaya yang disebabkan oleh perubahan tingkat penggerak aktivitasnya, maka biaya tersebut dianggap sebagai biaya variabel. Sedangkan menurut Garrison et al. 2014 dan Mowen et al. 2015, biaya campuran merupakan biaya yang memiliki karakteristik gabungan atau kombinasi antara biaya tetap dan biaya variabel. Oleh karena itu, jika suatu biaya mempunyai panduan karakteristik biaya tetap dan biaya variabel, maka biaya tersebut dapat dikategorikan sebagai biaya campuran. Konsep perilaku biaya digunakan dalam kajian literatur manajemen biaya, seperti pada analisis margin kontribusi, sumber daya fleksibel dan komitmen, dan perilaku biaya bertahap. Berbagai metode yang digunakan untuk memisahkan biaya campuran ke dalam komponen tetap dan variabelnya, yaitu metode tinggi rendah, metode scatter plot, dan metode kuadrat terkecil, serta OLS atau regresi untuk menghasilkan garis yang paling pas. Selain itu, pertimbangan manajerial menjadi bagian kebijakan penting dalam praktik dalam pemisahan komponen biaya tetap dan biaya variabel. Beberapa metode estimasi biaya dapat digunakan, yaitu metode teknik industri menggunakan pengamatan dan analisis fisik untuk menentukan aktivitas apa dalam jumlah berapa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu proses. Analisis akun mengharuskan akuntan untuk mengklasifikasikan akun sebagai akun tetap atau variabel.